Kami mohon ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, urapan Roh-Mu kiranya turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi, supaya hidup ini dilayakkan, dipakai, dipergunakan Tuhan, menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah hidup ini Engkau pakai gunakan ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu, bukan hamba-Mu, bukan kehendak-Ku, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan hati kami siap menampung firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Semua berkat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang kita boleh rasakan. Sekalipun mungkin dalam beberapa hari ini, bahkan dalam minggu-minggu terakhir ini selalu ditandai dengan hujan, saudaraku, menurut kita mungkin kurang baik, tetapi itulah yang terbaik menurut Tuhan. Amin. Ya, maka saya harap jangan ada yang bersungut-sungut, tetapi katakanlah, Tuhan, jadilah kehendak-Mu ya, di bumi seperti di sorga. Saudara yang terkasih, Tuhan tahu tentu apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan. Ya, tentu tidak akan pernah terjadi hujan tanpa seizin Tuhan. Tidak akan pernah terjadi sesuatu tanpa sepengetahuan Tuhan. Tetapi semua itu terjadi tentu atas kehendaknya, dan tentu Tuhan punya maksud tujuan. Oleh sebab itu sekali lagi mari kita mensyukuri, saudaraku, segala sesuatu apa yang Tuhan izinkan terjadi, dan kita minta hikmat daripada Tuhan sehingga kita boleh terus mengerjakan apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita firman-Nya, pengajarannya, sehingga kita mengerti, kita betul-betul memahami. Tema firman Tuhan yang sudah kita ikuti dalam beberapa minggu ini, secara khusus di tahun yang baru ini, adalah ya, tahun yang baru, rahmat yang baru, dan harapan baru. Ya, saya percaya kita sudah mengerti kalau Tuhan memberikan tahun yang baru, berarti Tuhan sedang memberikan waktu, kesempatan bagi kita. Dia berikan rahmat-Nya, kasih-Nya, kemurahan-Nya, supaya kita belajar menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan dari situ kita memiliki suatu pengharapan yang baru untuk bergerak maju, bertumbuh terus dalam Tuhan. Jangan lemah, jangan tawar hati, jangan kecewa, tetapi mari kita berjuang sampai kepada akhirnya. Amin. Namun pada pagi siang hari ini saya memberikan temanya, saudaraku, sebenarnya kelanjutannya, tetapi saya memberikan tema kecilnya, berjalan bersama Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan memberikan tahun yang baru, supaya kita juga pergunakan kesempatan ini untuk berjalan bersama Tuhan. Nats ini dikutip dari kitab Yesaya, pasal yang ke-40 dari ayat 10 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan itu tampil seperti seorang gembala yang menuntun, menggiring umatnya, yang dilambangkan, digambarkan seperti domba-domba dalam perjalanannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba itu dituntunnya dengan hati-hati sehingga berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau di situ Tuhan ditampilkan, digambarkan seperti seorang gembala, sedangkan umatnya, orang-orang percaya, digambarkan seperti domba-domba. Baik anak-anak domba maupun induk-induk domba dituntunnya dalam perjalanan itu dengan hati-hati. Mari saya kutip dari ayat 10, dibacakan dulu. Demikian firman Tuhan. Iya. Lihat itu Tuhan Allah. Terus. Dia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Dia berkuasa. Iya. Terus. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia. Iya. Dan mereka yang
diperolehnya berjalan di hadapan. Iya, terus seperti Seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. iya, Dan menghimpunkannya dengan tangannya. terus Anak-anak domba di pangkunya. iya, Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ini dalam perjalanan. Ya, jadi kalau kita telusuri dimulai dari ayat 10 tadi dikatakan, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan. Ya, dari sini mengarahkan kita supaya kita mengarahkan perhatian dan fokus kita kepada Tuhan. Maka dikatakan, lihat itu Tuhan Allah. Jadi perhatian kita, fokus kita, pikiran kita, hidup kita itu ditarik, diarahkan supaya kita memandang kepada Tuhan, mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Nah, dilanjutkan tadi di sini, ia datang dengan kekuatan. Ia datang dengan kekuasaannya dan dengan tangannya yang berkuasa. Ya, tangan yang berkuasa yang akan memberikan kemenangan. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya. Ini menunjukkan kepada kita orang-orang percaya. Kita ini orang-orang percaya adalah upah daripada jerih payahnya. Kita ini adalah upah dari pengorbanannya. Kita ini adalah hasil dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Amin. Maka dikatakan di sini, lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya, atau orang-orang percaya hasil daripada pengorbanannya bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ya, jadi berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu dalam ayat 11 digambarkan ia seperti seorang gembala. Iya, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati dalam perjalanan. Maka saya memberikan temanya berjalan bersama dengan Tuhan. Iya, kita akan melihat, saudaraku, ayat ini nanti dalam pengembangannya yang cukup luas sampai kepada konsep Tuhan, yaitu konsep penggembalaan. Tetapi saya masih menyampaikan soal bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tentu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan karena tujuannya sama. Iya, amin. Orang yang bisa berjalan bersama karena tujuannya sama. Iya, saudara tidak akan pernah bisa berjalan bersama dengan Tuhan kalau tujuan hidupmu beda. Tetapi kalau tujuan hidup kita sama, maka kita akan bisa berjalan bersama. Kita Amos pasal 3 ayatnya yang ketiga mencatat, berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka belum bersepakat, kalau mereka belum berjanji, kalau mereka tidak memiliki tujuan yang sama. Itu maksudnya. Ya, coba ayatnya yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya. Ya, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi mereka jalan sama karena sudah berjanji. Apa janjinya? Akan menempuh tujuan yang sama. Ya, menempuh tujuan yang sama. Ya, contohnya saudara, ayo kita ke Pambil yuk. Ya, lalu saudara jalan sama karena tujuannya sama, yaitu ke Pambil. Ya, kalau saudara berkata, ayo ke Pambil yuk, ya pergi aja sendiri. Ya, aku mau ke Tanjung Uncang. Mungkinkah mereka jalan sama? Karena tujuannya beda. Ya. Jadi dikatakan di sini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, belum sepakat, ya, belum satu tujuan.
Jadi berjalan bersama dengan Tuhan karena tujuannya sama. Sebelum lebih jauh kita berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara pernah berjalan bersama dengan seseorang? Amin. Ya, supaya lebih mudah kita mengerti, memahami bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sejenak saya berikan waktu. Saudara bayangkan dulu ketika saudara berjalan bersama dengan seseorang. Apakah itu teman? Apakah itu keluarga? Apakah itu suami istri? Suami istri masih pernah jalan sama? Maaf bagi yang tidak punya pasangan. Sekali lagi mohon maaf. Ya, saya bukan menyinggung perasaan saudara. Ya, bukan mau menyakiti, melukai saudara, bukan. Ya, saya hanya mau menyampaikan gambaran saja. Ya, apakah saudara pernah berjalan bersama dengan pasangan saudara, atau orang tua dengan anak, atau dengan saudara, atau dengan teman? Saudara sudah bayangkan? Pernah berjalan bersama? Ya. Apakah saudara menikmati perjalanan itu? Apakah saudara berjalan kaki? Apakah saudara sedang naik motor? Apakah saudara sedang naik mobil? Saudaraku, coba saudara bayangkan, saudara ingat bagaimana saudara berinteraksi dengan teman saudara berjalan. Ketika saudara berjalan kepada satu tujuan. Apakah ke mall, apakah ke rumah keluarga, ke rumah teman, atau lain sebagainya. Ketika saudara berjalan bersama seperti ini, mungkin saudara jalan kaki, tentu langkahnya juga sejalan. Ya toh? Ya namanya jalan sama. Kan nggak ada yang di depan lalu di belakang satu. Ya, namanya jalan sama itu tidak saling meninggalkan. Tetapi tetap sama. Yang walaupun mungkin yang satu jalannya cepat, yang satu lambat, tapi yang cepat jalannya harus mohon maklum. Dia akan tunggu, dia perlambat langkahnya. Karena temannya jalannya lambat. Atau mungkin temannya yang jalannya lambat biasanya, tetapi karena yang satu cepat jalannya, dia percepat supaya sama. Ya, begitu toh. Namanya jalan bersama. Ya, dan dalam perjalanan itu mungkin saling cerita pengalaman, cerita keadaan, cerita ekonomi, cerita tentang kesehatan. Ya, mungkin tertawa, saling berbagi pengalaman, atau mungkin juga saling sedih, curhat, sehingga sama-sama saling nangis. Ya, dalam perjalanan pernah seperti itu? Kalau saling tertawa mungkin sering. Kalau saling menangis, ya saling curhat. Ya saudaraku, nah itulah sebenarnya waktu itu ya kau yang salah, tapi aku yang kau persalahkan. Tapi udahlah, udah berlalu. Ya saling bermaaf-maafan kita sambil nangis begitu. Ini dalam perjalanan. Ya, saudara yang terkasih, jalan sama. Jadi perjalanan itu saudara bisa nikmati. Hubungan saudara semakin begitu erat. Itu namanya jalan sama. Supaya kita mengerti dulu, memahami dulu bagaimana yang dimaksud dengan berjalan bersama Tuhan ini. Maka saya kaitkan dulu pengalaman kita ketika kita berjalan bersama dengan seseorang. Ya, itu namanya jalan bersama. Ada interaksinya, kita bisa mengikuti langkahnya sehingga tetap bersama. Saling bercerita, saling tertawa, mungkin juga menangis, saudaraku, tetapi kita juga tetap saling mengasihi, saling terikat. Ya, atau saudara mungkin pernah jalan bersama, atau mungkin naik mobil, satu nyetir, temannya di samping. Ya, tetapi temannya ini main HP aja terus. Ya, siap main HP tidur. Itu bukan jalan sama. Pernah begitu? Sering. Pernah begitu? Itu bukan berjalan bersama. Ya. Atau saudara pernah ngopi bersama? Tapi begitu juga.
Sini kopi, di situ kopi, berhadapan-hadapan. Tapi yang satu diam. Bagaimana tidak diam? Yang di depannya asik aja api. Nah, tiba-tiba berdering. Halo, ya, ketemu di lokasi kita ya. Nah, udah duduk lagi. Setelah itu dia SMS lagi. Ini kawan, itu bukan ngopi bersama. Ya, namanya ngopi bersama itu saudara nikmati, saudara sambil cerita, sambil berbagi, tertawa. Ya. Jadi ada interaksi antara yang satu dengan yang lain. Tanggap ya? Demikian juga dengan jalan bersama. Ya, jangan jalan bersama, kita jalan bersama. Satu jalan, ya satu ya, halo, ya, halo. Sampai ke tujuan begitu. Itu bukan jalan bersama. Ya, itu mengambil kesibukan masing-masing. Ya, sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ya. Maka ini menjadi suatu pertanyaan sekaligus menjadi koreksi bagi kita. Apakah selama ini kita berjalan bersama dengan Tuhan atau sibuk dengan urusan masing-masing? Orang yang pernah berjalan bersama dengan Tuhan itu, kalau saya ikuti satu contoh dari Kejadian pasal yang kelima adalah Henok. Henok yang bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Sampai akhirnya Henok itu diangkat Tuhan. Begitu bergaul karib, begitu dekat. Karena ada hubungan persekutuan melalui doa. Ya, doa. Maka doa ini berbicara bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Maka kadangkala melalui doa kita kan bercerita dengan Tuhan. Tuhan, lihatlah bagaimana keadaanku. Lihatlah bagaimana orang menyakitiku, melukai hatiku, merugikan aku. Ya, balutlah hatiku. Kalau ku balas nanti, ya, apa kata dunia? Idokot alai pergereja ho, para Tuhan kok. Engkau yang tahu Tuhan. Ini kan kita sedang bercerita dengan Tuhan, suruhan. Lalu Tuhan pun menjawab melalui firman-Nya. Ya, aku pun diperlakukan seperti itu. Jadi kalau kau pun diperlakukan seperti itu, berarti kita sama. Pengalaman kita sama. Ya, begitulah murid akan mengalami pengalaman yang sama dari gurunya. Kita terhibur, ya toh? Iya. Maka kadang-kala dalam doa pun kita tertawa. Oh, terima kasih Tuhan. Ini berkat tidak diduga-duga. Oh, berkat orang saleh. Syukur. Mekel hidup. Ya. Tapi kadangkala dalam doa pun kita menangis. Bukan hanya sekedar menangis, tapi kadangkala tangisannya begitu perih, sakit. Sebab kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti Henok. Ya. Jadi yang dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan itu, saudaraku, ya, sama seperti pengalaman kita ketika kita berjalan bersama dengan seseorang. Bagaimana kita berinteraksi, ya, bagaimana langkah kita itu sejalan, seiring, ya, dan tetap bersama, tidak saling mendahului, tidak saling meninggalkan, tidak. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Ya, maka dalam perjalanan bersama dengan Tuhan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ketika kita lambat, Dia menunggu langkah kita. Ketika kita terlalu cepat, Tuhan juga akan terus mengikuti langkah kita. Sehingga kita bisa tetap sejalan, seiring dengan Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih, kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Tentu setiap bangsa
akan berjalan bersama dengan Tuhannya. Setiap bangsa, setiap suku, setiap manusia, dia akan berjalan bersama dengan Tuhannya. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kitab Mika pasal yang keempat. Saya kutip dulu ayatnya yang kelima. Sebentar. Ya. Kitab Mika pasal 4 ayatnya yang kelima. Saya sambil nanti dipersiapkan terjemahan bahasa sehari-hari. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, Ya. tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita Terus. untuk selamanya dan seterusnya. Iya, jadi semua bangsa atau segala bangsa itu masing-masing mereka berjalan demi nama Allahnya. Tetapi Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kita akan berjalan bersama dengan Dia. Haleluya. Coba mari saya minta terjemahan. Ya, bahasa sehari-hari dulu. Terjemahan bahasa sehari-hari, ya. Setiap bangsa di muka bumi menyembah dan taat kepada dewanya. Ya, setiap bangsa katanya di muka bumi ini menyembah dan taat kepada dewanya sendiri atau berjalan bersama dengan dewanya sendiri. Tetapi kita akan taat kepada Tuhan Allah kita, ya, dan menyembah Dia untuk selamanya. Demikian halnya juga dengan kita. Maka kita pun juga akan taat dan menyembah, berjalan bersama dengan Allah yang kita percayai. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari saya ikuti satu terjemahan lagi, terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, supaya pemahaman kita lebih luas dulu. Ya. Karena itu, ya, kita akan mengikut Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya. Kita akan mengikut Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya. Terus. Walaupun semua bangsa di sekeliling kita menyembah Allah mereka masing-masing. Ya, walaupun bangsa-bangsa di sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita menyembah Allahnya masing-masing. Ya, tetapi demikian halnya juga dengan kita. Kita pun juga akan mengikut, kita pun akan taat, kita pun akan menyembah kepada Allah yang kita percaya. Itulah Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan Allah yang kita percayai, saudaraku? Sementara Allah yang kita percaya itu tidak pernah kita lihat. Dia adalah Allah yang adalah roh. Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Dia? Ya, bagaimana kita ikut berjalan mengiring Dia? Bagaimana kita berjalan dalam tuntunannya? Oleh sebab itulah maka Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan pengajarannya, Tuhan memberikan hukum-hukumnya supaya kita berjalan menempuhnya. Tuhan memberikan firman itu untuk menerangi perjalanan kita, mana jalan yang akan kita lalui. Saudara pernah berjalan dalam kegelapan? Kalau di kampung, ya, biasanya saudaraku sering orang berjalan waktu gelap. Kalau dulu ya, dulu masih zaman musim pakai senter begitu. Ya, jadi ketika kita berjalan dalam kegelapan, ya senter itu yang akan menuntun jalan kita. Ya, maka kita akan mengikuti terang senter itu. Ya, kita akan melangkah mengikuti terang itu sampai kepada tujuan. Dunia ini sudah menjadi gelap oleh karena dosa. Kuasa kegelapan iblis sudah menguasainya. Walaupun masih ada terang matahari, tetapi secara rohani dunia ini sudah gelap. Oleh sebab itulah maka Tuhan memberikan firman-Nya untuk menerangi perjalanan kita di tengah-tengah dunia yang gelap. Maka pemazmur mengungkapkan begini dalam Mazmur 119 ayatnya yang kelima. Firman-Mu itu adalah pelita yang memberikan terang bagi jalanku. Tuhan memberikan firman-Nya itu bagaikan pelita untuk menerangi perjalanan kita. Ya, saya minta dipersiapkan terjemahan firman Allah yang hidup. Saya bacakan dulu. Ya, ayatnya yang ke-105
terjemahan sekarang, firman-Mu adalah, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya. Jadi supaya kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan yang adalah roh, Tuhan itu adalah terang. Ia memberikan firman-Nya bagi kita untuk menerangi perjalanan kita, supaya kita sampai kepada tujuan, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak jatuh. Terjemahan firman Allah yang hidup saya kutip. Demikian. Iya. Firman-Mu adalah lampu yang menerangi jalanku, Ya. supaya aku jangan jatuh. Iya, jadi firman Tuhan itu bagaikan lampu yang menerangi jalanku supaya aku jangan jatuh. Ya. Jadi dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Tuhan adalah roh. Kita tidak melihatnya secara kasat mata, secara jasmani. Oleh sebab itulah maka Tuhan memberikan firman, hukum-hukumnya yang bagaikan terang untuk menerangi perjalanan kita, supaya kita sampai kepada tujuan. Haleluya. Firman itu adalah terang. Ya, saya mencatat seperti ini. Tuhan tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi Dia akan tampil, Dia akan datang dengan pengajarannya. Ia akan memberikan pengajarannya sehingga kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh, kita lalui. Tuhan akan berkata melalui firman-Nya, inilah jalan, berjalanlah menempuhnya. Inilah jalan, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi berjalanlah di jalan yang kutunjukkan, di jalan yang kuperlihatkan, di jalan yang kuterangi. Yesaya pasal 30 dari ayat 20 kita awali. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, Terus, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Terus, Tetapi matamu akan terus melihat Dia, ya, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang. ya, terus, Inilah jalan. inilah jalan. Janganlah mengikutinya. Iya, terus. Entah kamu menganan atau menghina. Iya. Maka Tuhan memberikan pengajarannya, firman-Nya. Ya, melalui firman Tuhan kita diberi pengertian, pemahaman. Inilah jalan yang harus kamu tempuh. Inilah jalan yang harus kamu lalui. Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Engkau tidak boleh menyimpang. Kalau engkau menyimpang, engkau akan tersesat. Kalau engkau menyimpang, engkau akan jatuh. Tetapi inilah jalan, berjalanlah menempuhnya. Amin. Maka melalui firman Allah, melalui pengajarannya, kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh, kita jalani, kita lalui. Ya, karena banyak jalan, ya kan? Ya, dunia saja pun berkata dengan istilah banyak jalan ke Roma. Ya, banyak jalan ke Roma. Jalan untuk berhasil, untuk mendapat uang banyak. Tetapi jalan menurut firman Allah hanya satu. Ya, yaitu melalui Kristus. Melalui firman. Ya, banyak jalan, banyak. Ya, orang-orang muda jalan untuk mendapat pasangan hidup banyak. Ya, banyak. Ya. Nah, aplikasi banyak. Banyak kan? Hah? Aplikasi biro jodoh kan banyak. Iya. Tetapi untuk mendapatkan pasangan hidup yang sepadan,
yang berasal bersumber dari itu hanya satu, Kristus, firman. Jadi jalan-jalan untuk menjadi kaya, jalan mendapat pasangan hidup, ya, jalan untuk ini banyak. Ya. Tetapi jalan yang benar, jalan di dalam terang hanya satu. Ya. Supaya kita menemukannya, maka Tuhan memberi firman, pengajarannya. Ia tampil dengan pengajarannya dan berkata, inilah jalan, berjalanlah menempuhnya, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau kita mundur kepada kitab Yesaya, dalam kitab Yesaya pasalnya yang kedua dikatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan kita berjalan menempuhnya. Ya, itu kan ayat yang ketiga, toh? Demikian. Iya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Iya, terus. Mari kita naik ke gunung Tuhan, Mari kita naik ke gunung Tuhan, terus. rumah Allah Yakub, Iya. supaya dia mengajar kita tentang jalan-jalannya, Terus. dan supaya kita berjalan menempuhnya. Iya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, Terus. dan firman Tuhan dari Yerusalem. Iya. Jadi Tuhan memberikan pengajarannya itu supaya kita berjalan menempuhnya. Ya, Tuhan berkata, inilah jalan, ini yang boleh engkau lakukan, ini yang kudus, ini yang najis, ini yang terang, ini yang gelap. Ya, ini yang berhala, ini yang kehendak Tuhan. Tuhan tunjukkan melalui pengajarannya, sehingga kita berjalan menempuhnya. Kalau tanpa pengajarannya kita tidak akan mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang berkenan bagi Tuhan. Iya. Ini kan sulit membedakan. Kalau yang baik dengan yang tidak baik mungkin mudah kita membedakan. Tetapi yang baik dengan yang berkenan bagi Tuhan itu sulit membedakan. Baik belum tentu berkenan bagi Tuhan. Ya. Bisa tangkap? Ya. Baik belum tentu berkenan. Ya. Jadi mana yang berkenan bagi Tuhan, mana yang tidak berkenan, kita bisa membedakannya ketika kita mengerti akan pengajarannya. Jangan seperti orang-orang Niniwe tidak tahu membedakan mana tangan kanan dengan tangan kiri. Kalau dikatakan di situ tidak tahu membedakan mana tangan kanan dengan tangan kiri, bukan tangan ini, bukan. Ya. Saya percaya saudara pasti tahu mana tangan kiri. Tahu mana tangan kanan. Ya. Orang bayi saja pun sudah tahu itu. Angkat tangan kanan, angkat. Anak sekolah minggu, angkat tangan kanannya. Tahu. Tetapi yang dikatakan dalam kitab Yunus itu, orang-orang Niniwe tidak tahu membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Itu artinya tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kadangkala yang salah pun dia nggak benar. Tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang sesat. Ya. Karena semua mengatasnamakan Tuhan. Ya. Tetapi sekali lagi, ya, saudaraku, ya, pengajaran itu akan mengarahkan kita, memberikan pengertian, sehingga kita mengerti jalan mana yang harus kita tempuh, jalan mana yang harus kita lalui bersama dengan Tuhan. Ya, maka kalau firman Tuhan itu harus jelas. Saya dari dulu selalu menyampaikan
kalau kita mengajar, kalau kita berkhotbah, kalau kita menyampaikan firman Tuhan, harus betul-betul jelas. Arti jelas yang saya maksudkan di situ tegas. Mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, jangan sampai nanti ya boleh, ya menikah 2 kali boleh, menikah kawin cerai boleh. Ya, karena gereja lain juga ada boleh kawin cerai. Nah, di sini harus betul-betul jelas, tegas. Ya, bisa dipahami? Ya, maka ajarannya juga harus jelas sehingga orang tahu berjalan menempuhnya. Kalau kitab Nehemia mencatat seperti ini dalam Nehemia pasal 8 ayat 9, pembacaan firman itu harus dibacakan dengan jelas. Setelah itu diberikan pengertian, diterangkan, sehingga orang yang mendengarnya dapat memahami dengan jelas, sehingga nanti ya mengikuti jalan yang benar. Nehemia ya, Nehemia 8 ayat 9. Demikian. Iya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, Iya. dibacakan dengan jelas. Dibacakan dengan jelas. Ya, maka kalau membaca pun harus membaca dengan jelas. Belajar Alkitab dengan jelas. Haleluya. Saudara kalau membaca Alkitab, baca Alkitab saudara itu dengan jelas. Amin. Ya, kalau kira-kira sudah 5 watt dia begini, ya lebih bagus tutup aja. Tidurkan dulu sebentar, udah segar baru baca lagi. Ya. Kalau saudara sudah begini, sudah 5 watt, saudara paksakan membaca, itu udah nggak jelas itu. Ya, saudara hanya menyelesaikan pembacaan saja. Ya, tetapi saudara tidak mengerti, tidak mengetahui itu dengan jelas. Pernah begitu? Pernah? Amin. Sering? Amin. Amin. Ya, puji Tuhan buat pengakuan saudara. Ya, mudah-mudahan di tahun 2025 ini ada perkembangannya kepada yang lebih baik maksudnya. Ya, jangan yang seperti itu dikembangkan. Ya, berkembanglah kepada yang lebih baik. Ya, jadi pembacaan itu harus jelas. Lalu dengan diberi keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Ya. Maka saya juga selalu belajar dengan patokan dari sini. Mana nats yang mau kita khotbahkan, yang mau kita ajarkan, dibaca dulu dengan jelas. Bila perlu dilihat terjemahan yang lain, supaya bahasa kalimatnya itu, tujuan daripada ayat itu kita betul-betul pahami. Baru dijelaskan apa maksudnya. Ya, saya bukan mau mengkritik, seringkali pengkhotbah kan begini, dibacakan satu ayat seperti ini, ya, lalu nanti cerita yang lain. Nah, cerita lain, nama aku memanu ni tetanggana, ya, na bajir mah jauh ni tetanggana, ya, mago tabung gasna. Nah, baru di akhir nanti, begitulah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, memang ini ayat dibaca di awal, ya, tetapi sudah cerita yang lain, baru masuk kesaksian hidupnya. Ya, aku saudaraku, dulu, ya, hidupku ini penuh dengan penyakit, karena mujizat Tuhan yang aku sembuh. Ya, ada amin saudaraku, amin. Ya, demikian juga keadaan ekonomi kami dulu, aduh, hidup di bawah pas-pasan. Ya, selalu kurang-kurangan. Ya, tetapi puji Tuhan, sekarang Tuhan sudah memberkati. Hebat Tuhan, gak ada kaitannya dengan ayat itu.
Ya, demikianlah saudaraku, marilah kita beribadah supaya sehat tubuhmu, diberkati pekerjaanmu, maka limpahlah ekonomimu. Haleluya. Kita tutup sampai di sini. Saudara yang terkasih, ya, pembacaan itu harus jelas, lalu diterangkan sehingga orang pembaca itu dapat mengerti, sehingga dia tahu jalan mana yang harus dia tempuh. Ya, dia harus berjalan di mana. Kalau ini berhala, yang mana yang tidak berhala? Kalau ini dosa, mana yang tidak dosa? Kalau ini benar, mana yang tidak benar? Ya, kan begitu. Bahkan dari dulu pun, kalau kita melihat dari perjanjian lama, ya, baik dari kitab Keluaran sampai kepada kitab Maleakhi, menerangkan seorang imam harus mengajarkan kepada umat Tuhan perbedaan antara yang kudus dengan yang najis, antara yang benar dengan yang salah, yang sesat. Ya, maka disampaikanlah kepada umat Tuhan, inilah yang kudus, berjalanlah dalam kekudusan. Inilah yang benar, berjalanlah dalam kebenaran, supaya umat Tuhan menempuhnya. Haleluya. Ya, kita harus perlihatkan, harus tunjukkan, ya, yang mana Tuhan, yang mana berhala. Kalau soal pilihan kan itu umat. Saya kan tidak bisa memaksakan saudara supaya saudara menyembah Tuhan, tidak bisa. Saya hanya menyampaikan Tuhan ini yang benar, ini yang kudus, ini yang terang, ini yang menjamin keselamatanmu, hidupmu, kekekalan bagimu. Ini berhala, ini menuju kepada maut, kepada kebinasaan, kepada kehancuran, kegagalan. Ya, kalau soal pilihan kita masing-masing, Tuhan pun tidak bisa memaksa saudara. Tuhan memberikan kehendak bebas. Ya. Tetapi jalan yang benar harus ditunjukkan. Tuhan memberikan firman-Nya, pengajarannya, supaya kita mengerti jalan yang harus kita tempuh. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tadi di awal saya sampaikan, karena tujuannya sama. Haleluya. Ya, apa yang menjadi tujuannya? Ya, mari kita lihat dulu tujuannya. Ya, Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur pasal 16 ayatnya yang terakhir, ya, ayat 11. Ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ya, Tuhan. Di tanganmu ada sukacita bagi Nah, kehidupan. ini kita lihat dulu terus. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Iya, puji Tuhan. Dikatakan begini, ayat yang ke-11. Engkau, Tuhan, memberitahukan kepadaku jalan hidup. Ya, jadi berjalan bersama dengan Tuhan, tujuannya adalah kehidupan. Amin. Bukan hanya kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan yang kekal. Sorga mulia. Ya, itu yang menjadi tujuan. Ya, jadi kalau tujuan kita sama untuk mencapai kehidupan, bukan hanya kesuksesan, ketenaran, kejayaan di dunia ini, maka kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tujuannya sama. Apa tujuannya? Kehidupan. Kehidupan yang kekal. Dan dilanjutkan di sini, di hadapanmu ada sukacita. Ini bicara tentang sukacita abadi, sukacita yang kekal. Terus dilanjutkan, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Terjemahan lain dikatakan kebahagiaan. Ya, hidup, sukacita, dan kebahagiaan. Itu yang menjadi tujuannya, perjalanan itu. Hidup yang kekal, sukacita abadi, dan kebahagiaan yang kekal. Itu yang menjadi tujuan berjalan bersama dengan Tuhan.
Ya, jadi bukan sukacita yang sementara, bukan kebahagiaan yang palsu, tetapi kebahagiaan yang kekal. Saya percaya semua kita rindu bersukacita. Masih sukacita di awal tahun ini? Ya. Ini amennya ini amin benaran atau amin imannya? Betul bersukacita? Amin. Ya. Walau banyak masalah, walau gajinya tidak full, tetap sukacita. Bahagia. Nah, mulai melek. Amin. Ya. Terjemahan firman Allah yang hidup ya. Mari. Demikian firman Tuhan. Iya. Engkau membiarkan aku mengalami sukacita kehidupan Terus. dan kenikmatan kehadiranmu yang kekal. Ya. Ada kenikmatan. Bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-harinya. Kau tunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. Tuhan, Engkau tunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. Ya, Tuhan tunjukkan ini jalan melalui pengajarannya. Ya, ini jalan menuju kepada hidup. Terus, padamu aku mendapat kegembiraan berlimpah. nah, kalau engkau berjalan di jalan ini, kata Tuhan, maka engkau akan mendapat kegembiraan, sukacita yang berlimpah. Terus, Dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. dan juga kebahagiaan untuk selama-lamanya. Nah, ini yang menjadi tujuannya. Maka tadi saya sampaikan, saya percaya semua manusia sangat merindukan hidup, sukacita, dan kebahagiaan. Saudara masih merindukan hidup? Ada yang ingin mati? Yo, mana tahu. Ya, biar kita doakan, kita serahkan. Ya, jangan takut begitu. Saya hanya bertanya, ada yang mau mati? Gak amin kan? Ada yang mau hidup? Hidup selamanya? Ya, saya percaya manusia ingin hidup. Maka kadangkala manusia untuk hidup, dia rela mengorbankan apa saja. Separah apapun penyakitnya, karena dia masih ingin hidup, dia rela mengorbankan apa saja. Dia berjuang untuk memperoleh kesehatan, kesembuhan, supaya dia dapat menikmati hidup. Demikian juga dengan sukacita, kegembiraan. Sebagai manusia tentu kita rindu bersukacita. Ada yang mau bersedih sampai Tuhan datang? Enggak? Saudara mau bersukacita sampai Tuhan datang? Amen. Manusia merindukan sukacita. Maka manusia yang tidak bisa bersukacita, hidupnya sangat begitu tertekan. Saudara masih bisa tertawa? Oh, ini aminnya, ini amin apa ini? Masih bisa tertawa? Amin. Ya, nggak usah tertawa lah, senyum saja ke samping kiri kanan. Masih jelas senyumnya? Atau senyum yang dipaksakan? Hah? Atau sudah mulai senyum goyah? Tinggal Rio. Dan yang ketiga, kebahagiaan. Ya, manusia selalu merindukan kebahagiaan. Baik secara pribadi, baik di tengah-tengah keluarga, nikah, rumah tangga, selalu merindukan kebahagiaan. Maka manusia selalu ingin berjuang, bergumul, berusaha,
supaya dia dapat menikmati kebahagiaan dalam hidupnya sampai kepada akhirnya, sampai kepada masa tuanya. Ini kerinduan banyak. Tetapi sekali lagi saya mau menyampaikan, semua ini adalah tujuan yang bisa kita capai bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tujuan perjalanan itu adalah hidup yang kekal, sukacita abadi, dan juga kebahagiaan untuk selama-lamanya. Ini hanya dapat kita miliki saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka di awal tadi saya sudah memberikan gambaran. Ketika saudara berjalan dengan seseorang, apakah saudara menikmati perjalanan itu? Ketika saudara bersama dengan seseorang, apakah saudara menikmati kebersamaan itu? Supaya lebih mudah kita mengerti, memahami bagaimana bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa menikmati hidup, kita bisa menikmati sukacita, kita bisa menikmati kebahagiaan sampai kepada kekekalan, hidup yang kekal, sukacita abadi, bahkan juga kebahagiaan untuk selama-lamanya. Jadi dalam perjalanan pun kita bisa alami, nikmati bersama dengan Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tanpa masalah, bukan demikian. Ya, jangan berpikir karena kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan gak ada lagi masalah. Tidak demikian. Ingat dan belajar dari perjalanan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tampil di tengah-tengah mereka bagaikan tiang awan dan tiang api. Langkah demi langkah mereka itu dalam tuntunan Tuhan. Ya. Kitab Keluaran pasal 17 mencatat seperti ini. Ya, maka berjalanlah bangsa Israel dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain, dari satu kota ke kota lain, dalam menurut titah Tuhan. Ya, menurut titah Tuhan. Ya, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tanpa masalah. Ayat 1 Kitab Keluaran pasal 17 ya. Demikian firman Tuhan. Iya. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, Terus berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah. Sesuai apa? Sesuai apa? Titah Tuhan, perintah Tuhan. Ya, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terus lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Iya. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Iya, namun bukan berarti kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan tanpa masalah. Di sini ada masalah. Apa masalahnya? Tidak ada air. Ya, jadi jangan berpikir karena sudah berjalan bersama dengan Tuhan tidak ada lagi masalah. Bukan demikian. Ya, saudaraku, tetap ada masalah, ada pergumulan. Namun ingat, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Ya, selalu ada jalan keluar. Ketika tidak ada air, ya, maka ada jalan keluar. Tuhan mendatangkan air dari gunung batu. Ketika air di Mara itu pahit, ada jalan keluar. Tuhan menyuruh melemparkan sepotong kayu sehingga air itu berubah menjadi manis. Ya, selalu ada masalah, tetapi ada jalan keluar. Ada penyertaan Tuhan, ada solusi yang Tuhan beri. Apalagi ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar ataupun solusi. Ya, nah ini perlu diingat, saudaraku. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tanpa masalah, tanpa persoalan. Ya, selalu ada pergumulan.
tetapi selalu ada jalan keluar. Haleluya. Iya. Saudara yang terkasih, yang pertama tadi kita melihat berjalan bersama dengan Tuhan, tujuannya sama. Ya, memiliki tujuan yang sama. Nah, hal yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan dalam bimbingan Tuhan. Ia tampil seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya. Itulah orang-orang percaya, hasil upah jerih lelahnya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam bimbingan Tuhan. Ya, Tuhan membimbing. Ketika bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Musa berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu dan tidak bisa memimpin bangsa ini, umatmu yang begini banyak. Maka Tuhan berkata begini kepada Musa, berjalanlah, aku yang akan membimbing. Keluaran pasal 33. Coba dari ayat 13. Aku yang akan membimbing dan memberikan sejahtera, kata Tuhan, ketentraman, katanya. Ya. Maka sekarang, Ya. jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, Terus beritahukanlah kiranya jalan ya, kepadaku. Musa berkata, Tuhan, kalau memang aku mendapat kasih karunia di hadapanmu sebagai gembala, ya, yang bisa dilihat oleh bangsa ini di tengah-tengah umat ini, maka beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, kata Musa. Ya, karena Musa juga tidak tahu bagaimana ia membimbing bangsa itu berjalan di padang gurun, di jalan yang tidak pernah dia lalui. Ya, jalan yang seperti tidak ada ujung pangkalnya. Maka dia mohon kepada Tuhan. Apa kata Tuhan terus? Sehingga aku mengenal engkau, Ya, terus. supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Terus. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ya, dia berkata, Tuhan, ingatlah bangsa ini umatmu, hasil jerih payahmu. Ya, terus. Lalu dia berfirman, Apa kata Tuhan? aku sendiri hendak membimbing engkau, Iya. dan memberikan ketentraman kepadamu. Maka Tuhan menjawab, aku sendiri yang membimbing engkau. Ya. Sehingga berjalan dalam bimbingan Tuhan. Dan aku sendiri yang akan memberikan ketentraman kepadamu. Maka dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, berjalanlah dalam bimbingan Tuhan. Amin. Supaya Tuhan memberikan ketentraman, rasa nyaman. Domba-domba, baik anak-anak domba dan induk-induk domba, kalau tidak berjalan dalam bimbingan Tuhan, ini berada dalam bahaya dan ancaman. Oleh karena binatang-binatang buas yang akan memangsa. Tentu binatang buas bagi kita umat Tuhan, orang-orang percaya. Saya sudah terangkan, baik itu dalam ibadah pendalaman Alkitab, itu menunjukkan kepada antikristus dan nabi palsu, termasuk juga iblis, setan, yang digambarkan seperti ular naga tua yang merah padam. Kalau antikristus itu digambarkan seperti binatang yang muncul dari dalam laut, berkepala 7, bertanduk 10. Sedangkan nabi palsu itu digambarkan seperti domba, tetapi dalamnya serigala, ya, dengan tanduknya. Ya, itu yang kita hadapi, kesesatan, mujizat-mujizat palsu yang sifatnya menyesatkan.
Kalau kita tidak berjalan dalam bimbingan Tuhan, kita mudah tersesat. Kalau kita tidak berjalan dalam bimbingan Tuhan, kita mudah terseret. Kalau kita tidak berjalan dalam bimbingan Tuhan, kita menganggap kita berada di jalan yang benar, padahal ujungnya maut. Kita Amsal 14 ayat 12 mengingatkan kita, ada jalan disangka lurus, padahal ujungnya menuju kepada maut, kepada kematian, ya, kebinasaan. Maka berjalan dalam bimbingan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Ya. Jalan yang bisa kita pandang itu tidak terlalu jauh. Ya. Jalan yang bisa kita pikirkan itu tidak terlalu luas. Maka kesanggupan kita memandang jalan itu sangat terbatas. Saya kalau itu di jalan Barelang sana, itu setelah jembatan 5 arah ke jembatan 6, nah itu ada jalan itu cukup panjang, itu lurus. Kalau kita lihat ke ujung, saudaraku, kalau saya melihat itu goyang di ujung, seperti tidak jelas. Kalau itu jalan, ya, pandangan kita itu terbatas. Pikiran kita itu juga terbatas. Kita menganggap, oh di sana pasti masih lurus lagi jalannya. Tiba-tiba sudah belok. Ya. Tiba-tiba ada jalan yang patah. Ya. Ternyata sudah ke laut. Itu pandangan manusia yang sangat terbatas. Pikiran manusia yang sangat terbatas. Beda dengan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan tahu kita belum berjalan, ya tahu sampai di mana kita. Ya toh? Ya. Kemarin jalan Pasir Indah ini dipotong karena memperbaiki gorong-gorong. Orang terbatas tahu dan melihat karena ada banyak jalan berliku-liku. Sehingga orang banyak terjebak. Sampai di sana, rupanya nggak bisa lewat. Putar balik, ada yang ke Taman Lestari, ada yang ke Bukit Indah. Yang dari sana pun begitu, mutar lagi balik. Kenapa? Pengetahuan, pemikiran, pandangan kita terbatas. Beda dengan Tuhan. Tuhan tahu. Akhir hidup kita pun Dia tahu. Akhir perjalanan kita pun Dia tahu. Akhir pelayanan kita pun Dia tahu. Amin. Maka kita Yesaya 55 mencatat seperti ini, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Seperti bumi dengan langit demikian jauhnya. Ya. Pikiran kita sangat terbatas, jalan-jalan kita sangat singkat, pendek. Beda dengan Tuhan. Ya. Jalan-jalan Tuhan itu luas. Tidak dapat diselami oleh manusia. Satu ayat saya kutip dari ayatnya yang ke-10. Dari ayat 8, ayat 8. Iya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, Iya. dan jalanmu bukanlah jalanmu. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Jalanmu, rancanganmu, pikiranmu bukan seperti apa yang kupikirkan, kata Tuhan. Pikiran kita ini singkat, pendek. Ya. Beda dengan Tuhan. Haleluya. Maka kadang-kala manusia kan, kalau pikirannya itu sudah sempit, sudah sumpek, sudah buntu begitu, maka kadang-kala langsung berpikiran pendek. Yang bunuh dirilah, gantung-gantunglah, ya, minum baygon lah,
Kenapa? Karena jalan pemikirannya pendek. Kalau Tuhan tidak, selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi. Seberat apapun pergumulannya, masalahnya, tantangannya, selalu ada solusi, ada jalan keluar. Ketika bangsa Israel sudah mengalami jalan buntu, di hadapannya ada laut teberau. Di situ terlihat bagaimana pola pikir manusia yang begitu dangkal. Mereka langsung bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Tetapi Tuhan memiliki jalan-jalan yang luas, pikiran yang luas. Laut pun Tuhan bisa buka jalan. Amin. Ya, maka berjalan bersama dengan Tuhan tidak pernah rugi. Berjalan bersama dengan Tuhan tidak pernah kecewa. Karena Tuhan mampu membuka segala jalan bagi kita. Haleluya. Ya. Maka kita pengkhotbah mencatat seperti ini. Jalan-jalan Tuhan itu tidak pernah diselami. Tidak bisa manusia menyelaminya. Manusia tidak mampu, tidak sanggup menyelaminya. Walaupun manusia berkata begini, orang pintar, orang bijak berkata, aku sudah tahu jalan Tuhan. Aku sudah ngerti firman Tuhan. Sesungguhnya ia tidak mengerti apa-apa. Alkitab mencatat demikian. Pengkhotbah pasal 8 ayat 15 kita awali. Demikian firman Tuhan. Iya. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan. Iya. Karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari. Terus. Kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayahnya seumur hidupnya. Iya. Yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Iya. Inilah pengertian manusia. Ya, pemikiran manusia itu tujuan hidupnya hanya makan minum, dan mana ini tadi ayatnya? Ayat 15. Dan bersukaria. Dia bisa makan minum, dia bisa bersukaria. Ya. Itu menjadi tujuannya. Itu sasarannya. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan sebenarnya kalau kita naik ke atas. Tetapi kebahagiaan orang benar itu ada dalam hadirat Tuhan. Ya, itu kalau kita naik ke atas. Tetapi kita lanjutkan dulu ayat 16. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat, Ya. dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Iya, ketika aku belajar tanpa mengantuk siang. Kan itu kan? Loh. Jahamu ditondengkan. Ayat yang ke-16. Ketika aku memberi perhatianku, berfokus untuk memahami hikmat, berarti kan belajar. Ya? Ya, memahami hikmat, belajar dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang dan aku belajar siang malam tanpa mengantuk. Dia pelajari bagaimana kehidupan manusia. Kenapa ada manusia yang modelnya seperti ini? Ya, saya nilai roha, saya tahu. Dipelajarinya. Nah, kenapa ada manusia seperti ini? Nah, belum ada apa-apa, sombong. Ya, pengetahuan juga terbatas, uang juga nggak punya, tampang juga pas-pasan, sombong. Dipelajari. Ya, kenapa ada manusia seperti ini? Mudah berubah, berkhianat kepada teman. Ya, kenapa ada manusia seperti ini? Kikirnya nggak ketolongan. Majalo manian, mangalian unang. Ya, menarik kepada dirinya. Dipelajari. Maka kan banyak Amsal yang dia tulis tentang kehidupan manusia. Iya, terus lanjutkan ayat 17. Maka nyatalah kepadaku terus bahwa manusia tidak dapat menyelesaikan
adalah pekerjaan Allah Ya. yang dilakukannya di bawah matahari. Ya, ternyata dari banyak hal yang sudah dia pelajari, toh juga tidak memahami ya rencana Tuhan dari awal sampai kepada akhirnya. Ya, maka belajar itu gak tamat-tamat. Amin. Belajar itu gak tamat-tamat. Kalau kita mau mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah berhenti belajar. Saudara tidak akan pernah tamat. Coba terus. Yang dilakukannya di bawah matahari. Iya, bagaimanapun. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencari. Iya, terus. Dia tidak akan. Ya, walaupun manusia belajar semaksimal mungkin, tetapi manusia itu terbatas untuk mengerti, untuk memahami. Terus. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan Ya. bahwa ia mengetahuinya, Iya. namun dia tidak dapat Iya. memahaminya. Walaupun ada orang berkata, "Oh, aku udah tahu, aku sudah mengerti," tetapi justru sesungguhnya dia belum memahami. Ya. Walaupun mungkin ada yang mengaku, ya, berkata sudah mengerti, sudah memahami. Tapi ingat, jalan-jalan Tuhan itu sulit untuk dimengerti. Kita hanya bisa tahu ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam bimbingannya. Kita tidak bisa berkata, "Oh, nanti sampai di sinilah. Oh, nanti sampai di sini." Orang tidak bisa memprediksi. Ya. Jangankan memprediksi tentang kedatangan Tuhan, memprediksi cuaca saja manusia gak mampu. Ya toh? Ya, nanti dibuat di situ cerah, padahal hujan. Ya, padahal ini sudah badan khusus yang menyelidik dan menangani. Ya, nggak bisa diprediksi. Oh, laut tenang, tiba-tiba tsunami. Siapa yang bisa memprediksi gempa? Apalagi soal kedatangan Tuhan. Semua kan pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan. Orang berkata, "Oh, aman," justru tiba-tiba datang malapetaka. Manusia tidak mampu. Walaupun ada berkata, "Oh, aku bisa, aku sudah mengerti, jalan-jalan Tuhan aku sudah paham, firman Tuhan aku sudah mengerti." Alkitab mencatat, walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun dia tidak dapat menyelami. Kita hanya dapat mengerti ketika kita berjalan dalam bimbingan Tuhan. Baru kita tahu, oh, Tuhan rupanya membawa kemari. Oh, Tuhan sedang menuntun aku di sini. Ya, Tuhan memperlihatkan kepada aku hal-hal yang ajaib ini. Sulit untuk mengerti, memahami jalan-jalan Tuhan kalau kita tidak berjalan dalam bimbingan. Maka kalau mau tahu jalan-jalan Tuhan, berjalanlah dalam bimbingan Tuhan. Amin. Cara Tuhan menyelesaikan masalah kita, saudaraku, itu berbeda-beda, walau masalahnya sama. Ya, hari ini engkau mengalami masalah ekonomi, tahun lalu saudara mengalami masalah ekonomi. Cara Tuhan menyelesaikannya berbeda-beda, walau masalahnya sama. Ingat perjalanan bangsa Israel. Ya, tadi kita sudah membaca dalam Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 1. Apa persoalan mereka di sana? Tidak ada air. Kalau kita baca itu kelanjutannya, bagaimana solusi yang Tuhan beri? Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, ambil tongkatmu, pukullah gunung batu." Maka itu dilakukan Musa, maka memancarlah air. Nanti dalam kitab Bilangan, persoalan yang sama, toh juga tidak ada air. Apa kata Tuhan kepada Musa? "Musa, berbicaralah kepada batu itu." Kalau bahasa Bataknya berkata, "Pakuli ma batui." Bukan dipukul, tapi berbicaralah kepada batu itu.
Karena Musa emosi, karena bangsa itu sudah bersungut-sungut, akhirnya dia pukul dengan tongkatnya 2 kali. Air keluar juga. Tetapi bukan itu solusi yang Tuhan beri. Solusi yang Tuhan katakan, berbicaralah. Ya. Jadi walaupun masalahnya sama, cara Tuhan menyelesaikannya karena rahmatnya selalu baru. Haleluya. Untuk itu kita perlu dalam bimbingan Tuhan, berjalan dalam bimbingan Tuhan. Masalah sama, cara Tuhan menyelesaikan masalah itu berbeda-beda. Musuh boleh sama, tetapi cara mengatasi musuh itu juga berbeda-beda. Tidak sama. Ya, tidak sama, saudaraku. Ya. Bagaimana cara menaklukkan Jericho? Bagaimana cara menaklukkan kota Ai? Itu beda. Tidak sama. Ya, walau sama-sama musuh. Haleluya. Ketika bangsa Israel melewati Laut Teberau, awal mereka keluar dari Mesir dan melewati Sungai Yordan, perbatasan mereka memasuki tanah Kanaan, berbeda. Walau masalahnya sama-sama air, ya kan? Ya. Bagaimana mengatasi air Laut Teberau? Tuhan berkata kepada Musa, pukulkan, maka terbelah air dan bangsa itu berjalan. Bagaimana mengatasi Sungai Yordan? Tuhan berkata, imam-imam maju di depan, angkat tabut perjanjian. Ketika imam mencelupkan kakinya ke Sungai Yordan, maka Sungai Yordan itu terputus menjadi kering dan menjadi jalan. Masalah sama, cara mengatasi berbeda. Maka perlu dalam bimbingan Tuhan. Masalahmu di tahun yang lalu dengan di tahun ini boleh sama, tapi cara Tuhan mengatasinya untuk itu kita perlu tetap dalam bimbingan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mungkin masalah ekonomi yang sama, masalah keluarga, masalah nikah, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, tetapi cara Tuhan mengatasinya berbeda-beda. Maka sekali lagi jemaat Tuhan, tetaplah dalam bimbingan Tuhan. Arahkan perjalanan hidupmu pada tujuan untuk mencapai hidup sukacita dan kebahagiaan kekal yang Tuhan sediakan. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati.